Jadi, benarkah Kanjeng Siti Jenar telah merusak syariat seperti yang disampaikan Majelis Wali saat itu? Ya, itu persepsi para wali. Ingat, agama itu sebagian berisi perlambang atau perumpamaan. Kita diminta untuk menyeberangi perlambang-perlambang itu agar bisa memahami intisari ajaran agama. Berarti, untuk memahami lebih dalam, kita harus belajar dan belajar. Ya, sudah barang tentu. Dalam Al-Quran ada kalimat yang mengatakan, jadikanlah pelajaran pada kejadian itu, hai orang-orang yang berpikiran tajam. Quran Surat 59 ayat 2. Jika kita berpikiran tajam seperti yang dimaksud dalam kitab, maka tidak mungkin kita terus-menerus terjebak dalam perlambang-perlambang. Jadi, yang berilmu saja bisa beda pendapat. Bagaimana dengan yang tidak berilmu? Bisa saja. Perbedaan itu hal yang wajar. Itu kan persepsi manusia. Dalam kitab Al-Quran juga mengatakan bahwa perumpamaan yang dibuat hanya bisa dipahami mereka yang berilmu. Quran Surat 29 ayat 43. Artinya, tidak semua yang belajar kitab mengerti perumpamaan atau perlambang di dalamnya. Perbedaan menangkap makna ini yang membuat berbeda pendapat. Jadi, dengan alasan tersebut, Kanjeng Siti Jenar mengabaikan syariat. Syariat itu jalan lahir. Selain syariat sebagai jalan lahir, manusia juga harus menjalani laku batin. Kitab agama Rasul juga menyebut bahwa jalan batin itu yang membuat Tuhan akan selalu melimpahkan kedamaian dan kesejukan kepada manusia. Bukankah salat juga laku lahir sekaligus laku batin? Salat akan menjadi laku batin bagi mereka yang mengerti dan mau menyeberangi perlambang di dalamnya. Kalau masih terjebak dalam perlambang, salat hanya akan menjadi laku lahir. Perintah salat adalah perintah mengingat Tuhan, sedangkan perintah mengingat adalah tindakan yang harus dilakukan pada saat berdiri, duduk, dan berbaring. Quran Surat 3 ayat 191. Jadi, yang penting adalah mengingat, eling, sebab Tuhan selalu bersama kita dimanapun kita berada. Quran Surat 2 ayat 115. Lalu, apa yang dimaksud dengan bahwa dunia adalah kematian dan kita ini orang-orang mati? Kalau belajar agama Rasul, ada kalimat Kanjeng Rasul yang mengatakan bahwa manusia hidup di bumi sesungguhnya tidur dan bangun ketika mati. Al-Quran juga menyebutkan bahwa kau itu orang mati dan mereka pun orang mati. Quran Surat 39 ayat 30. Apa maksud kalimat itu? Hidup sejati itu tidak merasakan kematian. Dalam kehidupan sejati yang ada hanya keselamatan dan kebahagiaan. Sedangkan kita ini dalam keadaan mati karena masih merasakan lapar, haus, sakit, gelisah, bahkan tidak jarang marah, kecewa, tersesat, dan lain-lain. Bukankah rasa lapar, haus, sakit, gelisah, dan lain-lain itu justru hanya bisa dirasakan oleh yang hidup? Tidak. Sang hidup tidak merasakan lapar, haus, sakit, dan gelisah. Tubuh kita yang terdiri dari daging, tulang, dan sumsum ini adalah perangkap bagi sang hidup. Perangkap itu yang merasakan lapar, haus, sakit, dan gelisah. Sedangkan sang hidup tidak merasakan itu semua. Sebab yang ada hanyalah kebahagiaan dan kedamaian.